Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis ke-35 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wala yakhdhuluhu wala yakdhibuhu wala yahkiruhu. At-taqwa hahuna. Yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Bihasbi imri'in minasy syarri an yahkira akhahul muslim. Kullul muslim 'alal muslimi haramun. Damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhar, dia berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian saling hasad dan janganlah kalian saling menipu untuk meraih keuntungan. Dan janganlah kalian saling membenci, jangan pula saling membelakangi. Dan janganlah kalian, sebagian kalian menjual di atas jualan saudaranya. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudaranya muslim yang lainnya. Tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menghinakannya, tidak boleh mendustakannya, tidak boleh merendahkannya. Karena takwa ini di sini maksudnya Rasul mengisyaratkan kepada dadanya 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan melakukan keburukan ketika dia meremehkan saudaranya muslim yang lainnya. Karena setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat agung yang bicara tentang akhlak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Di sini Rasul menyebutkan 5 perkara tidak boleh dilakukan seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad sesama kalian. Hasad itu kata ulama, karahiyatu ma an'amallahu ala akhik min ni'matin diniyatin au dunyawiyatin. Jadi hasad itu kata ulama adalah kebencian seseorang
atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada saudaranya, baik nikmat itu perkara agama ataupun perkara dunia. Artinya, kalau seseorang benci dengan orang lain karena orang lain itu dilebihkan agamanya atau dilebihkan dunianya, kemudian dia menghendaki kenikmatan itu hilang dari saudaranya, atau bukan hanya sekedar hilang tapi berpindah kepadanya, maka itulah disebut hasad. Contoh, kalau seandainya saudara kita ini mungkin dia hafal Quran, kita tidak suka kalau dia hafal Quran, atau kalau melihat saudaranya sudah hijrah menggunakan pakaian-pakaian syar'i, dia tidak suka kalau saudaranya itu seperti itu, maka ini disebut hasad dalam perkara agama. Tapi kalau seandainya dia tidak suka karena mungkin saudaranya kaya, naik pangkat ataupun jabatan, atau saudaranya tidak pernah sakit sehat terus, ataupun memiliki barang-barang yang dia tidak punya, anak-anak yang baik-baik dan dia tidak punya, kemudian dia benci, itu namanya hasad dalam bab dunia. Jadi hasad itu bisa masuk dalam bab agama, bisa masuk dalam bab dunia, seperti para thalabatul ilmi umpamanya di pesantren atau di sekolah-sekolah Islam gitu kan, tidak suka kalau saudaranya lebih cerdas dibandingkan dia, atau masalah urusan dunia, dan ini umum di masyarakat, tidak suka tetangganya lebih kaya dibandingkan dia, lebih sukses dibandingkan dia, maka itu hasad dalam masalah dunia. Dua-duanya terlarang. Kalau seandainya orang ini tidak suka dengan kenikmatan orang, kemudian dia meminta agar kenikmatannya hilang dan berpindah kepada dia, maka ini hasad yang bahaya. Dan lebih bahaya lagi kalau seandainya dia hanya ingin menghancurkan orang saja, dia tidak hendak nikmatnya berpindah kepada dia, tidak, cuman ingin menghancurkan saja dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, maka ini lebih bahaya dibandingkan yang pertama. Maka sebaiknya yang kita lakukan adalah jangan pernah melihat orang lain, jangan pernah melihat orang lain, maksudnya dalam urusan dunia. Ditambah-tambah kemudian ditanamkan hasad, karena hasad ini bahaya. Sampai-sampai Muawiyah ibn Abi Sufyan, seorang sahabat Nabi SAW, mengatakan, kullun nas aqdiru ala ridahu illa hasid. Setiap manusia saya sanggup untuk meletakkan keredoanku kepadanya, illa hasid, kecuali orang hasad, aku tidak bisa. Kalau yang lain bolehlah saya maafkan, saya ridho dengan dia walaupun mungkin dia jahat, tapi orang hasad aku tidak bisa. Karena orang hasad itu susah tobatnya. Contoh umpamanya, iblis dikeluarkan dari sorga itu karena apa, Bu? Karena hasad. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, dilebihkan banyak keutamaan dibandingkan iblis. Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah. Adam ditiupkan ruh langsung oleh Allah. Kemudian Adam diajarkan ilmu-ilmu oleh Allah. Kemudian para malaikat disuruh sujud pula kepada dia. Kemudian dimasukkan pula ke dalam sorga. Kemudian diciptakan pula pasangannya. Apa enggak panas tuh hati si iblis tuh? Makanya dia hasad. Ya. Sebab itulah iblis berusaha untuk
mengeluarkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada Adam. Maka dibuatlah macam-macam was-was, akhirnya berhasillah iblis itu menghancurkan Adam. Akhirnya sama-sama diusir dari surga. Apakah kemudian kita katakan kepada iblis, ya sudahlah saya maafkan aja lah iblis itu, mudah-mudahan dia berubah, begitu kan? Mungkin iblis berubah? Enggak mungkin ya. Iblis tidak akan berubah. Sama halnya dengan orang hasad. Orang hasad tidak akan berubah. Makanya tidak perlu dipedulikan orang hasad itu. Makanya Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, saya sanggup untuk mengikhlaskan kejahatan orang, kecuali hasad. Orang hasad enggak mungkin saya maafkan. Kenapa Muawiyah ngomong begitu? Kenapa? Fa innahu la yurdihi illa zawala. Karena niatnya orang hasad itu cuma satu, macam mana menghancurkan orang itu saja. Dia enggak ada niat lain. Dengan berbagai macam cara dia menghancurkan orang itu. Bagaimana caranya? Itulah niat dia. Makanya susah untuk tobat. Makanya Muawiyah sendiri susah untuk memaafkan orang hasad itu. Karena jelas gitu ya bahayanya hasad itu, sulit untuk tobat. Padahal sebagian ulama salaf mengatakan apa? Ma ra'aitu zaliman madluman. Aku tidak pernah melihat. Ma ra'aina zaliman madluman. Kami tidak pernah melihat, kata para ulama salaf, orang zalim tapi hakikatnya dia dizalimi. Dia sedang zalim tapi sebenarnya dia yang dizalimi. Itulah orang hasad. Orang hasad kan menzalimi orang karena apa? Ingin menghancurkan kenikmatan orang kan? Itu kan zalim. Tapi hakikatnya dia sedang menzalimi sendiri. Kenapa? Karena dia tersiksa hatinya. Orang hasad itu tidak pernah tenang hidupnya. Malamnya nggak bisa tidur, cari trik-trik, cara-cara bagaimana kemudian dia mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk menghancurkan orang. Sebenarnya dia sedang tersiksa itu. Makanya kata para ulama, kami tidak pernah melihat ada orang yang menzalimi padahal dia sedang dizalimi. Paham Ibu ya maksudnya? Karena orang yang dizalimi, terkadang kan kita ini tidak tahu siapa yang hasad kepada kita. Ya kita biasa-biasa saja kan yang dihasadi itu. Kita bangun rumah ya bangun, beli mobil ya beli mobil kan, itu kan. Kita tidak tahu tetangga sebelah suka nggak suka. Artinya kita ini tenang-tenang saja. Yang nggak tenang siapa? Yang hasad. Dia sedang menzalimi kita, tapi dia pula yang tersiksa gitu maksudnya. Sementara kita yang dizalimi rasanya diam-diam saja, biasa-biasa saja. Nah, itulah makanya ulama mengatakan kepada orang hasad itu, kami tidak pernah melihat orang zalim padahal dia sedang dizalimi. Maksudnya menzalimi diri sendiri. Ya. Itulah bahayanya hasad. Makanya Nabi SAW sangat mewanti-wanti soal hasad ini. Nanti kita jabarkan, kita akan jelaskan dulu secara makna global dulu. Kemudian yang kedua, wala tanajashu. Janganlah kalian saling tanajus. Apa sih tanajus itu? At-tanajus adalah an yazida fi silah, ay fi thamaniha, fil munadati wa huwa la yuridu shira'aha wa innama yuridu naf'al ba'i awil idrari bil mushtari. Tanajus ini adalah seseorang menambah harga pada barang yang akan dijualnya, baik menguntungkan penjual atau menguntungkan pembeli dengan cara melakukan penipuan. Jadi ini tanajus ini lebih dalam bab jual beli, baik menguntungkan penjual, baik menguntungkan pembeli, tetapi keuntungannya diraih dengan cara menipu. Bahkan sebagian para ulama mengatakan orang yang melakukan tanajus itu ya'kulur riba wal khain. Dia sudah makan riba dan dia makan hasil khianat. Untuk lebih jelas saya contohkan. Umpamanya
penipuan yang dilakukan oleh penjual. Sebelum dia menjual barang, dia kumpulkan dulu kawan-kawannya. Nanti kalau saya jual barang, pura-pura nawar. Kalau ada orang beli sama saya, kok pura-pura nawar dan pura-pura jangan kenal saya, padahal itu kawannya. Jadi setiap ada orang yang hendak membeli barang saya, tiba-tiba ibu datang, ya, nawarnya lebih tinggi lagi, padahal tidak ada niat membeli kan, supaya mancing pembeli itu menaikkan harganya. Ini tidak boleh, tanajus namanya. Dan ini banyak yang seperti ini biasanya. Ya, orang yang jual obral-obral, kadang-kadang dia teriak-teriak, kemudian banyak orang yang datang padahal kawan-kawannya itu. Ya, yang satu mengatakan, "Oh ya sekian, datanglah kita yang tahu apa-apa gitu kan. Tahu kok ada rame, ada apa ini kan?" Nah, kemudian di situ lihat ada obralan, kemudian di sini tawar sini. Akhirnya kita terpancing untuk membelinya. Terpaksalah kita beli, padahal harganya tidak seperti itu. Ini menguntungkan apa? Menguntungkan penjual, ya. Atau menguntungkan pembeli, walaupun sebenarnya dia tidak niat membelinya. Contoh, saya punya tanah, ibu punya tanah di samping saya. Kemudian datanglah ada orang itu hendak membeli tanah ibu. Tanah saya sebelah tanah ibu. Anggaplah tanah ibu jual tanahnya 100 juta satu kapling itu. Ini sedang transaksi ini. Ya, gimana kalau tanahnya dijual 1 juta? Saya ini yang punya tanah sebelah, tiba-tiba datang ngompori. Enggak bolehlah harga segitu itu. Ya. Sekarang ini tanah mahal, padahal sebenarnya yang punya tanah saja mau segitu 100 itu. Tapi saya kompor itu. Kenapa? Karena niatnya dia ingin menaikkan tanah dia. Paham ya maksudnya? Sebab kalau tanah orang ini terjual, nanti tanah dia juga naik harganya gitu maksudnya. Lah ini tak boleh masuk pada tanajus. Kalau ada orang transaksi tanah orang, nggak usah terlibat kita di situ kan itu. Nah, ini juga tanajus. Intinya tanajus ini, apapun kecurangan yang dilakukan penjual ataupun pembeli untuk menguntungkan sesuatu dengan cara penipuan, maka itu masuk dalam hadis wala tanajasu. Mau nipu dalam bentuk apa saja untuk mengambil keuntungan. Jual tas, tasnya sih bukan tas brand asli gitu ya. Dia bilang asli. Karena kalau sekarang nih jual beli online nih kan kita tidak tahu mana asli mana palsu. Rupanya nipu dia pula kan. Atau umpamanya menjual sepeda motor second dan yang lainnya, dicat bagus-bagus padahal sudah rusak semuanya. Dia tidak menjelaskan kerusakannya, main jual saja, hanya untuk mengambil keuntungan, dan begitu seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala tabaghadu. Janganlah kalian saling membenci sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Ataupun jangan sampai mendatangkan kebencian kepada saudaranya. Maksudnya jangan sampai mendatangkan sebab-sebab atau wasilah-wasilah yang mendatangkan kebencian kepada saudaranya. Umpamanya ibu ini tetanggaan, ya. Kemudian naruh sampah, tong sampah di depan rumah. Kemudian adalah sampah-sampah yang bau. Ibu main lempar saja tidak dikreseki gitu ya. Kemudian baunya kena angin kemana-mana. Nah, itu kan sebab mendatangkan ketidaksukaan orang kan jadinya. Akhirnya tetangga tidak suka jadinya. Padahal kan ibu bisa baik-baik, taruhlah kresek, kemudian diikat biar baunya nggak keluar gitu kan, bisa saja. Tapi enggak, ini main lempar saja. Iya betul, tong sampah ibu diletakkan depan rumah ibu. Masalahnya baunya itu kan bukan dicium sama ibu saja. Kadang yang punya sampah pula tak mencium bau, yang tak punya sampah pula dia yang mabuk kan itu. Lah ini mendatangkan sebab namanya. Atau langsung tidak ada sebab-sebab. Ya. Ibu ikut campur masalah orang. Jadi ibu tidak suka lah orang yang diikut campuri masalah orang itu. Emang ibu siapakah ikut campur masalah saya kan itu ya?
Jadi tidak boleh mendatangkan sebab-sebab wasilah ataupun secara langsung kemudian mendatangkan hal-hal yang orang tidak suka dengan kita. Itu disebut tabaghut. Dan ini paling banyak di masyarakat. Ya. Orang yang memancing-mancing ketidaksukaan orang. Makanya kenapa dalam Islam itu kita disuruh untuk saling mencintai. Karena ini lawan daripada saling membenci. Kata Nabi SAW, maukah kalian sesuatu yang bisa memasukkan kalian ke dalam surga? Kemudian Rasul mengatakan, afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Karena salam itu mendatangkan al-hub, perasaan cinta. Sementara lawan daripada cinta itu benci. Maka tidak boleh saling membenci. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan jabarkan. Kita masuk pada poin yang keempat. Wala tadabaru, dan kalian jangan saling membelakangi, memberikan punggungnya. Dan ini biasa terjadi pada keluarga. Seperti memutus silaturahim. Ya. Namanya saudara benci dengan saudaranya, seseorang benci dengan pamannya, dengan bibinya, entah masalah apa, kita tidak tahu. Tapi ketika kemudian sudah tidak suka, saling membelakangi, tidak mau nelpon, ya kan, tidak mau nyapa, kadang-kadang diblokir nomornya, itu sama juga tadabur tuh. Intinya nggak mau ketemu sebenarnya tadabur itu, karena tidak suka gitu ya. Ataupun mungkin dalam dunia yang lebih lebar lah, contoh yang mudah lah, ibu lah. Mungkin ada sesama pengurus pengajian tidak suka. Akhirnya gara-gara tidak suka dengan satu orang, tak mau pula hadir di pengajian. Kenapa tidak hadir di pengajian Ustaz Abu Meroh? Saya tidak benci dengan Abu Meroh. Itu tuh ada si fulanah tuh di situ tuh. Ya, tidak suka saya nengoknya itu. Nengok dia mual aja katanya. Nah, itu kan. Nah, itu namanya tadabur tuh. Ya, dia tidak suka ketemu orang. Nah, ini bahaya juga. Kemudian juga karena tadabur ini sebenarnya sama dengan muadah. Dia menanamkan permusuhan. Tadabur itu sama dengan menanamkan permusuhan. Kemudian yang nomor 5 yang terakhir, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian menjual di atas jualan orang lain. Maksudnya seseorang apabila sudah sempurna akad jual beli, umpamanya saya jual ke ibu handphone harganya 1,5 juta, murah harga itu, dan sudah akad, malamnya sudah janji mau 1,5, mau Pak Ustadz katanya, jangan lupa besok ya bawa barangnya, besok saya bawa uangnya. Artinya kan sudah sepakat malamnya. Entah kenapa ada pula orang nawar, handphonenya bagus tuh, itu mahal di pasar itu. Iya saya sudah jual 1,5. Jual aja ke saya 2 juta. Saya mau tuh handphone kayak gitu tuh. Mikir dia, alamak semalam sudah janji 1,5 sama orang. Kan itu. Ini ada yang nawar 2 juta. Mikir dia caranya, akhirnya datang dia ke ibu, kayaknya enggak bisa Bu katanya. Ada yang nawar 2 juta katanya. Kita batalin aja lah. Itu enggak boleh. Ya. Kalau sudah sempurna akad enggak boleh, kecuali belum sempurna. Pamannya malamnya ngomong mau 1,5, tengok besok lah. Itu kan belum ada akad tuh namanya. Ya. Tapi kalau sudah deal-dealan malamnya, maka ibu tidak boleh walaupun ada yang nawar lebih tinggi. Contoh di zaman Rasul, Nabi SAW itu sudah akad hendak membeli kuda dengan harga sekian, deal. Kemudian kata Nabi SAW, kalau begitu besok kau datangkan kudamu, saya akan siapkan uang. Ketika sudah jadi besok, tak datang-datang pula orang yang bawa kuda itu. Rupanya ketemulah di jalan, lah mana kudamu, katanya mau kau jual. Dia bilang enggak. Kenapa? Karena ada yang nawar kudanya lebih tinggi dibandingkan tawaran Nabi. Padahal sudah ada akad masalahnya kan dengan Nabi itu, bahwa kuda itu akan dijual besok dengan harga sekian dan barangnya
siap didatangkan. Ketika sudah sampai waktunya tak datang pula orang itu. Jadi ketika ketemu dia tanyalah, katamu kudamu mau dijual, saya sudah tunggu. Dia bilang enggak, mengingkari dia. Kata Rasul, sudah kita akan. Kata dia enggak, sampai berkali-kali. Datanglah seorang sahabat kemudian mengatakan, aku siap jadi saksi wahai Rasul. Ya, enggak salah Huzaimah siapa itu nama sahabatnya. Kata Rasul, ngapain kau ikut-ikut jadi saksi? Loh, kau kan enggak ikut ketika aku transaksi. Kamu kan enggak hadir. Kamu saksi apa gitu maksudnya kan? Kamu tidak tahu aku transaksinya kapan. Kenapa kau datang-datang ingin jadi saksi? Kata sahabat ini, saya siap jadi saksi. Kenapa? Karena saya yakin engkau ini seorang nabi dan tidak mungkin berdusta. Ya, artinya yang punya kuda itu yang berdusta. Maka Rasul menjadikan orang yang mau jadi saksi karena hanya semata-mata nabi adalah seorang nabi dan dia tidak mungkin berdusta, Allah jadikan dia sama dengan dua persaksian laki-laki. Syahidnya di sini apa? Ini Nabi sudah sempurna kan akadnya, tapi orang ini mungkir, mengingkari gara-gara apa? Ada penawaran yang lebih baik. Maka ibu, walaupun jual beli yang remeh-remeh tetap tak boleh. Kalau sudah sempurna akad, maka tidak bisa dibatalkan. Ya, dibatalkan tidak bisa dibatalkan. Maksudnya tidak bisa dibatalkan kalau hanya karena ada penawaran orang. Tapi kalau dibatalkannya tidak dijual gitu ya, umpamanya ibu sudah akad malam itu mau jual rumah. Tapi pagi-paginya ibu temenung pula. Ini jual rumah mau tinggal di mana? Nanti jadi gelandangan pula tak ada rumah. Tak jadilah akhirnya kan. Kalau itu lain, itu membatalkan bukan karena orang lain ya. Memang akhirnya terpikir, jadi dia minta maaf lah ke kawannya itu, maaflah saya mikir-mikir nih kalau saya jual rumah masalah ini nanti. Itu lain, karena bukan karena ada penawaran orang, karena ada maslahat lain ya. Ini lain lagi hukumnya ya. Jadi hal-hal yang seperti ini, walaupun perkara-perkara remeh, tetap tidak boleh dilakukan seorang muslim. Kenapa? Di sini Allah Subhanahu wa taala, Rasul SAW katakan, wa kunu ibadallah ikhwana. Karena kita ini hamba Allah, saling bersaudara. Karena 5 perkara ini penyebab retaknya persaudaraan. Hasad, kemudian tanajus, kemudian tabaghud, tadabur, dan juga bai' ba'dikum ala bai' ba'din. Ini 5 perkara ini yang menghancurkan ukhuwah Islamiyah. Kemudian Nabi SAW menguatkan lagi di sini tentang pentingnya persaudaraan ini. Al-muslimu akhul muslim. Ingat, seorang muslim itu saudaranya muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak boleh menzalimi. Tidak boleh seorang muslim menzalimi orang lain. Sampai pun kezaliman dalam keluarga tidak boleh. Tidak boleh ibu zalim sama anak-anak. Dengan cara apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau memilah-milih anaknya dan menzalimi yang lainnya. Ya, karena di zaman Rasul ada yang seperti itu. Ada orang tua, anaknya banyak, tapi yang disenangi itu mungkin 1 orang saja. Karena mungkin dia cerdas, dia soleha, dia soleh apa gitu kan. Akhirnya asik dia saja yang dikasih hadiah, yang lain pula tidak. Mungkin niatnya baik, mengasih pelajaran anak-anak yang lain supaya niru yang dapat hadiah itu supaya baik gitu kan. Tapi ini tidak adil. Makanya dilaporkan kepada Nabi SAW. Kemudian kata Rasul, i'dilu fi auladikum, berbuatlah adil pada anak-anak kalian. Artinya sampai kepada masalah orang tua kepada anak, ya kan, itu saja diatur, apalagi kalau dia seorang pemimpin sebuah negara, maka keadilan itu diperlukan ya. Makanya kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Allah akan menolong sebuah negara yang pemimpinnya adil walaupun negara itu kafir, dan Allah tidak akan menolong sebuah negara yang pemimpinnya zalim walaupun negara itu Islam. Sampai Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Makanya Nabi SAW dia berbuat adil. Dia kalau melihat pemimpin yang adil walaupun orang kafir, tetap dipuji oleh Nabi. Contoh umpamanya ketika Rasul mengizinkan hijrah para sahabat kemana? Ke Ethiopia.
Kata Nabi SAW, hijrahlah kalian ke Ethiopia, karena di sana ada seorang raja adil, tidak pernah zalim sama rakyatnya. Ya. Nabi SAW mengatakan di sana ada seorang raja adil, walaupun itu raja Ethiopia itu Nasrani. Ya. Raja Ethiopia itu Nasrani, Ashama ibn Abjur atau dikenal dengan Najasyi. Itu Nasrani. Tapi karena dia adil, tetap Rasul mengatakan dia adil. Itulah keadilan Nabi SAW. Jadi dalam Islam itu sangat dihajatkan keadilan dan sangat dibenci kezaliman. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz saat diutus ke Yaman apa? Fattaqi da'watal madlum. Hati-hati doa orang yang kau zalimi. Kan itu ya. Kenapa? Karena doa dia dengan Allah itu tidak ada penghalang. Sampai-sampai Imam Dzul Qayyim mengatakan, walaupun yang dizalimi itu orang kafir, maka Allah akan bersama orang kafir itu. Bukan karena kekafirannya, tapi karena dia di samping orang yang dizalimi, Allah tidak suka dengan kezaliman. Ya, makanya di sini seorang muslim mengatakan dengan muslim yang la yadzlimu, tidak boleh saling menzalimi. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh juga kemudian merendahkannya. Yakhdul itu artinya kita tidak mau menolong saudara kita yang muslim. Sudah tahu nih orang saudara kita ini lagi susah dan kita bisa membantunya, dibiarin aja. Itu sama dengan merendahkan dia. Ya. Minimalnya kalau tidak bisa menolong secara materi, doalah. Kasih doa yang baik kan. Kalau memang kita tidak bisa bantu dia, masa doa saja tidak bisa? Doakan nggak bayar gitu ya. Hanya mendoakan saja, doa aja nggak mau, itu bakhil nih. Itu sama dengan merendahkan, tidak boleh. Kemudian wala yakdzibuhu, tidak boleh kemudian memberikan kabar dusta. Maksudnya yakdzibuhu itu tidak boleh menyampaikan kabar dusta kepadanya, atau dalam riwayat yukadzibuhu, mendustainya. Jadi ibu bercerita, kabar itu kabar hoax, ceritakan pula sama kawannya, tahu hoax itu kan. Nah, kemudian wala yahqiruhu, ini yang paling bahaya. Jangan pernah meremehkan orang, karena meremehkan itu adalah alamatul kibri, tanda dari sombongnya orang. Ingat ketika Rasul bersabda tentang al-kibru, kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap orang lain rendah. Dan Nabi SAW bersabda, al-kibriya'u ridai, sombong itu adalah pakaianku. Faman naza'ani wahida minhuma qadaftuhu finnar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berusaha menyamaiku dalam hal ini, maka aku akan lempar orang itu ke neraka. Jadi sombong itu sifat Allah, jangan ada pada sifat manusia. Tidak boleh merendahkan orang itu. Makanya Rasul mengancam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya penuh dengan kesombongan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kenapa kita tidak boleh sombong. Karena at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, kata Rasul. Kenapa Rasul mengatakan setelah melarang tidak boleh sombong, kemudian Rasul mengatakan takwa di sini? Orang sombong itu, Bu, merasa dia lebih tinggi dibandingkan orang. Ya, orang sombong itu merasa lebih tinggi dia derajatnya dibandingkan orang lain. Sementara dalam Islam itu barometer orang itu di atas orang adalah dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling takwa. Itulah caranya Islam mengunggulkan satu orang dengan yang lainnya. Ya. Jadi kemuliaan seseorang itu bukan karena dia kaya, bukan karena dia pemimpin, bukan karena dia pejabat, bukan karena dia ganteng, cantik dan yang lainnya, tidak. Ya, tapi kemuliaan di sisi Allah itu hanyalah takwa. Sementara orang yang sombong itu
Orang yang sombong itu merasa bahwa hartanya lebih tinggi dibandingkan harta orang kan? Merasa jabatannya lebih tinggi dibandingkan jabatan orang, sehingga dia kemudian merendahkan yang miskin, merendahkan bawahannya, dan begitu seterusnya. Sementara dalam Islam lain pula cara mengangkat orang di atas orang lain. Karena siapapun bisa terangkat. Ibu miskin, ibu bukan pejabat, ibu bukan menteri, bukan presiden, bukan siapa-siapa, orang biasa, tetapi bisa saja di mata Allah ibu lebih mulia dibandingkan presiden, ibu lebih mulia dibandingkan menteri, ibu lebih mulia dibandingkan orang kaya. Kenapa? Karena yang mengangkat derajat kita itu adalah takwa. Makanya disebutkan setelah kalimat wala yahkiru, jangan merendahkan. Kenapa? Karena takwa itu di sini. Ya. Takwa itu di mana? Di sini disyaratkan ke dada. Maknanya takwa itu yang tahu hanya Allah. Orang tidak bisa melihat ketakwaan orang. Karena Rasul mengatakan takwa di hati. Gimana caranya nengeng-nengeng hati orang? Sehingga takwa itu tidak bisa dilihat dari penampilan. Nampak bercadar, cadarnya pula banana. Nampak pula bajunya bagus. Takwa nih tidak bisa juga. Nampak ini auratnya sana sini nggak jelas ini kan itu. Ya. Ini nggak takwa ini katanya. Kita tidak bisa menilai. Ya, karena takwa itu urusan dia dengan Allah. Terkadang ada yang penampilannya menurut kita, penampilannya itu ini maksiat ini. Ya. Kemudian satu sisi ibu melihat ini penampilannya bagus, belum tentu yang bagus penampilannya lebih baik dibandingkan yang jelek penampilannya. Ada sebuah kaidah para ulama, as-sayyi'atu awrathat fi qalbihi khaufan ila Allah afdal minal hasanati awrathat fi qalbihi ujban wa kibran. Kalau orang melakukan kejahatan, maksiat umpamanya, tetapi ketika dia melakukan maksiat itu terbayang dalam hatinya perasaan takut kepada Allah. Aku tak tahu zina itu haram. Jadi ketika melakukannya itu was-was karena takut kepada Allah gitu ya. Ini lebih baik dibandingkan ibu nih haji, umroh. Kenapa kan dohirnya bagus kan? Haji umroh kan bagus ya. Atau bangun masjid, atau bangun madrasah, bangun pesantren, tetapi kebaikan yang ibu lakukan itu mewarisi dalam hatinya ujban wa kibran, melahirkan ujub, kebanggaan, dan kesombongan. Lebih baik mana gitu ya? Ini orang ini maksiat, tapi dalam hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah. Was-was kalau melakukan maksiat. Yang satu pula zahirnya melakukan ibadah, ketaatan, tapi untuk riya, sombong, ujub gitu maksudnya ya. Maka yang pertama jauh lebih baik dibandingkan yang kedua. Makanya jangan pernah melihat penampilan orang. Ya. Takwa itu dalam hati. Nah, itu maksudnya di situ. Ya. At-taqwa hahuna. Ya tentu jangan kemudian diambil kaedah, kemudian ya sudahlah saya copot jilbab, copot ini, copot ini, yang penting takut, bukan begitu. Ini kan bicara tentang makom perbandingan orang. Jangan mudah menilai orang itu dengan serampangan gitu maksudnya. Boleh jadi mungkin yang dohirnya tidak seperti ibu, jilbabnya masih jilbab layangan, kalau kena angin ya terbang-terbang pokoknya kan. Ya. Tapi boleh jadi dalam hati sebenarnya ingin hijrah. Ya. Daripada ibu yang sudah bercadar udah mentang-mentang lebih suci dibandingkan orang, nah, itu bahaya. Ya. Ini jangan sampai tertanam seperti itu. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Kemudian Nabi SAW menegaskan lagi. Menegaskan lagi maksudnya, ingat, kemuliaan orang itu bukan dari harta, bukan dari pangkat, bukan dari jabatan, bukan dari kegantengan, kecantikan, dan begitu seterusnya. Bihasbi mri'im minasyarr, kata Rasul. Ingat, cukuplah orang itu dianggap jelek, berdosa, an yahkira akhakul muslim, ketika selalu merendahkan saudaranya dan mengangkat dirinya lebih tinggi dibandingkan saudaranya. Kemudian Rasul SAW mengingatkan, ada batasan-batasan seorang muslim itu tidak boleh dirusak. Al muslimu alal muslim haramun
damuhu wa maluhu wa irduh. Ingat, kata Rasul, seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada perkara-perkara haram tidak boleh dilanggar. Pertama, jangan ditumpahkan darahnya. Kecuali 3 perkara orang boleh menumpahkan darah itu. As-sayyibu zani, wan nafsu bin nafsi, wa tariku lidinihi, al-mufariqu lil jamaah, kata Rasul. Seorang pezinah dan dia sudah menikah, atau dia membunuh, kisos dibunuh, atau dia murtad dari Islam. Selain itu tidak boleh ditumpahkan darahnya, ya. Kemudian wa malu, hartanya tidak boleh kita ghasab, apalagi kita mencurinya atau mengambil haknya dengan cara zalim. Tidak boleh. Seperti yang terjadi di pengadilan-pengadilan itu. Terkadang ada orang yang berani membayar saksi palsu, nyogok hakim supaya menang di pengadilan. Akhirnya awalnya dia tidak punya harta, jadi punya harta karena ngambil harta orang. Di sisi lain yang punya harta artinya hilang harta karena diambil orang. Maka tidak boleh, ya. Kita ini hanya boleh mengambil harta orang kalau dikasih dengan cara kerelaan. Selain itu tidak boleh. Kemudian irdu, kehormatan itu tempat sesuatu atau seseorang itu dipuji dan dicela. Itu irdu itu artinya tempat di mana seseorang itu bisa dipuji, bisa dicela. Mungkin bahasa kitanya kehormatan. Maka tidak boleh seseorang kemudian merobek kehormatan orang lain. Tidak boleh. Dengan cara umpamanya menyingkap aibnya. Akhirnya yang tadinya orang tidak tahu jadi tahu. Yang tadinya orang memuji dia akhirnya mencela dia. Jadi irdu itu tempat orang memuji dan orang dicela. Tadinya orang ini tahunya dia orang baik-baik saja. Datang kawannya, rupanya itu kawan lamanya masa jahiliyah, cerita pula sama orang. Kok si Anu sekarang pakai cadar ya? Padahal dulu itu paling brengsek satu dunia. Nah, orang tidak tahu, tahu-tahu jadi tahu. Oh, mana tahu? Nah, tengok aja itu, suruh copot baju tato semua itu isinya tuh, umpamanya kan. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Allah sudah tutup aibnya, tolong kita juga tutup aib saudaranya. Ya, jangan sampai kemudian merobek kehormatannya. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Taib. Sedikit yang ingin saya bahas adalah masalah hasad. Ya, di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara sedikit soal hasad. Hasad ini sebenarnya muncul karena seseorang itu tidak memiliki apa yang kita miliki. Kenapa ibu dihasadi orang? Kenapa ibu dihasadi orang? Karena ibu punya sesuatu yang orang itu tidak punya sama ibu. Kalau seandainya ada orang yang membenci kita karena ilmunya, hakikatnya dia tidak punya ilmu, makanya mencela ilmu orang. Kalau dia mencela harta ibu, hakikatnya dia tidak punya harta yang ibu punya. Kalau dia mencela ibu soal kehormatannya, hakikatnya dia yang tidak punya kehormatan, makanya dia hasad karena dia tidak punya apa yang orang lain punya. Kalau seandainya dia punya apa yang orang lain punya, mungkin tidak akan hasad. Tapi karena dia tidak punya apa yang ibu punya, makanya dia hasad. Karena hasad itu jangan sampai ada orang melebihi dia. Nah, jadi tenang saja. Tetapi Bu, bagaimanapun karena hasad ini sangat bahaya. Sangat bahaya karena hasad itu kan muncul di mana saja. Ada hasadnya iblis yang sudah saya ceritakan. Ada hasadnya anaknya Adam, Qabil dan Habil, berakhir dengan pembunuhan kan. Kemudian ada hasadnya orang kafir kepada kaum muslimin, seperti orang-orang Yahudi Nasrani tidak suka dengan kita. Mereka hasad. Ya. Kemudian juga yang lebih bahaya adalah hasadnya sesama akron, sesama kawan. Dan biasanya hasad itu hanya berlaku di yang sama profesinya biasanya. Hasadnya ustadz dengan ustadz, tidak mungkin hasad ustadz dengan santri, nggak imbang lah kan itu. Hasadnya santri ya dengan santri lain. Ya. Hasadnya para pedagang ya dengan pedagang. Hasadnya orang instansi pemerintah ya dengan instansi yang sama gitu ya. Biasanya hasad itu nggak jauh-jauh dengan profesi dia, dan biasanya di samping kiri kanan kita.
Nggak jauh-jauh dia. Nggak mungkin lah orang Amerika hasad sama ibu, kenal pun tidak kan itu. Yang biasanya orang hasad itu orang yang di sekeliling kita itu. Makanya karena kita tidak tahu di sekeliling kita itu mana satu yang hasad itu. Hasad itu kayak ibu nengok jin dengan nampak, kan nggak nampak tuh. Kita tidak tahu ibu rumahnya di sini nih. Ya. Tetangga banyak kiri kanan depan belakang. Yang hasad sama ibu kan nggak tahu yang mana satu. Karena kita tidak tahu yang hasad itu yang mana satu, melawan musuh yang tidak tahu itu sulit dilawan bu. Cuman ibu mau melawan siapa? Nggak nampak orangnya. Kayak ibu mau kelahi sama jin, gimana caranya? Apa seperti orang uka-uka ambil botol, kemudian ditarik-tarik masukkan ke botol gitu? Mana ada nangkep jin dimasukkan ke botol? Sekali lubang pula botolnya keluar lagi dari lubangnya kan gitu. Jadi karena kita tidak tahu menghadapi sesuatu yang gaib, makanya kenapa kita hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Katakan dua lafaz yang diucapkan para ulama. Apa itu lafadznya? Siapa yang tahu? Masya Allahu la quwata illa billah. Ini satu. Yang kedua, Masya Allahu tabarakallah. Ya, ucapkan dua perkara ini. Apa bedanya Masya Allahu la quwata illa billah dengan Masya Allahu tabarakallah? Di dalam surah Al-Kahfi ada satu kisah namanya Sahibul Jannataini, pemilik dua kebun. Yang satu kufur nikmat, yang satu beriman. Sebelum kisah ini saya ceritakan, jadi dua orang ini awalnya berurusan bisnis. Biasalah orang bisnis kalau berdua atau lebih biasanya ada masalah. Akhirnya masing-masing saham dibagi. Ini yang baik ini semua saham dia yang dapat itu dia infakkan semuanya. Akhirnya jadi miskin gara-gara infaknya, karena dia hanya ingin mengambil kekayaan di akhirat. Ini yang satunya infak pun kagak, dia belikan dua kebun. Akhirnya kaya raya. Allah berikan istidraj, kekayaannya itu bertambah, akhirnya sombong. Ini kawannya ingin cari pekerjaan, dibandingkan nyari tempat orang, bagus ke kawannya yang dulu sama-sama berbisnis kan gitu ya. Datanglah ngelamar kerja, bukannya diterima, dimaki-maki, dibodoh-bodohkan. Mana hartamu? Lihat tuh hartaku banyak, pokoknya intinya dihina dan hampir diusir. Tapi kemudian orang ini ingin menyombongkan diri kepada kawannya. Sebelum kau pergi, ayo kita lihat kebunku katanya. Akhirnya dia masuk kebun, rupanya sudah terbakar semua kebunnya. Kata saudara yang beriman, cobalah kalau kau setiap masuk kebunmu mengatakan Masya Allahu la quwata illa billah, tentu tidak akan hancur kebun. Akhirnya hancur. Dari sini kata para ulama, maka kalau ibu diberikan nikmat, mungkin punya kebun, banyak tanamannya, banyak pohon-pohon buah-buahannya, atau ibu punya rumah baru dibangun cantik, atau baru beli mobil gitu ya, atau punya anak soleha dan soleh, ganteng-ganteng, pokoknya nikmat apa saja ya. Maka ibu katakan Masya Allah la quwata illa billah, supaya tidak hancur kenikmatan itu. Gunanya apa Masya Allah la quwata illa billah ini? Maksudnya biar kita tidak ujub ya, dengan mengucapkan kalimat itu supaya kita tidak ujub, tidak sombong dengan nikmat itu. Kenapa? Karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Saya kaya itu karena Allah yang kasih, bukan karena saya cerdas, karena saya kuat, bukan. Banyak orang kuat tidak kaya, banyak orang cerdas dia miskin ya. Artinya bahwa kalau bukan karena daya dan kekuatan Allah, tak ada apa-apanya kita. Maka jangan sombong. Beda dengan perkataan Masya Allah tabarakallah, ini namanya melawan hasad dengan lawannya. Karena kita tidak tahu yang mana satu yang hasad, lawanlah hasad dengan lawannya. Hasad menghilangkan nikmat, berkah menambah nikmat. Nah itu dibalik namanya. Kalau hasad itu kan nikmat kita mau dihilangkan orang. Tapi kalau kita doa berkah, supaya jangan sampai nikmat kita hilang diambil orang. Makanya kalau lihat sesuatu yang
yang merupakan nikmat yang Allah anugerahkan. Ibu punya rumah, ibu punya kendaraan, punya kebun, punya suami, punya anak, punya apa-apa. Pandang mereka doa, Masya Allah tabarakallah. Paham bu ya? Itulah bedanya antara Masya Allah la quwata illa billah dan Masya Allah tabarakallah. Dua-duanya ibu ucapkan. Yang satu melawan hasad, artinya melawan orang. Yang satu melawan hawa nafsu, supaya jangan sombong, supaya jangan ujub. Dua-duanya penting, karena dua-duanya kalau dilanggar bisa hilang nikmat kita ya. Ini yang harus dipahami soal hasad. Kenapa demikian? Karena hasad itu ada erat kaitan dengan penyakit mata. Bukan penyakit mata maksudnya belean gitu, bukan. Itu bisa disembuhkan dengan install tuh. Maksudnya penyakit mata di sini adalah penyakit sihir yang keluar dari mata-mata jahat. Di mana mata-mata jahat itu keluar dari hasad sehingga banyak setan di matanya. Mata setan, ya. Mata jahat, dan itu bisa menghancurkan orang. Itu bagian daripada sihir. Kalau dia suka dengan barang orang, kemudian hasad, nanti barang yang dia suka dan tidak bisa dimiliki, hancur tuh barang tuh. Makanya penting, kalau apalagi bu, kalau ibu buat undangan, entah acara walimah, acara akikah atau undangan makan gitu ya, itu kalau ibu makomnya mengundang orang ramai, kita tidak tahu yang datang itu ada yang hasad atau tidak, namanya ramai orang. Otak orang itu beda-beda, walaupun semua sama jilbabnya hitam, ya kan? Semua jilbabnya hitam, belum tentu otaknya putih semua. Jangan sama dengan jilbabnya hitam semua kan? Jadi karena makomnya orang ramai itu, lebih lagi ibu berdoa, lebih lagi harus berdoa seperti ini. Kalau ibu mau lihat, pamannya ibu lagi ngundang orang ramai-ramai, ibu tataplah keramaian orang itu. Ibu katakan Masya Allah tabarakallah, supaya nanti ini dari semua orang yang ibu undang itu, mata-mata hasad itu tidak merusak nikmat. Ini kan nikmat, ibu lagi ngundang orang kan, nikmat nih ya. Jadi itu sebenarnya yang paling utama ibu lakukan sebelum nyambut-nyambut yang lainnya itu, supaya jangan ada orang hasad di situ. Lawan hasad dengan lawannya, karena ada pandangan-pandangan yang tidak bagus yang bisa merusak orang ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun bahaya hasad ini, kenapa kita tidak boleh hasad ya? Hasad itu sebenarnya muncul karena ketidakpuasan dengan putusan Allah. Dia kurang puas dengan putusan Allah, makanya dia hasad. Makanya lawan hasad itu adalah qanaah. Dan qanaah itu artinya redha dengan pemberian Allah, mau sedikit mau banyak. Karena bagi orang yang qanaah itu, sedikit baik bagi dia, banyak baik bagi dia. Terkadang sedikit lebih berkah, jauh lebih baik dibandingkan banyak tak berkah. Jadi orang hasad itu hakikatnya dia menolak takdir Allah, itu intinya. Sehingga dia enggak terima dengan Allah. Kenapa aku gini kok orang begitu, gitu maksudnya. Makanya dia hasad, kenapa aku saja, kenapa orang enggak? Akhirnya dia mulai hasad sama orang. Ini dampak nih bahayanya hasad itu, adamur ridha bi qada illahi azza wa jalla. Dia enggak ridha dengan putusan Allah. Kemudian yang kedua, dampak hasad itu sebenarnya karena ujub. Jangan sampai ada orang yang lebih dari dia, sehingga akhirnya dia hasad. Jangan sampai satu kampung ini ada yang lebih kaya daripada saya. Kalau ada orang yang lebih kaya daripada saya, dia akan cari isu-isu yang lainnya supaya hancur kekayaan orang. Hakikatnya muncul karena sombong, hasad itu. Kemudian juga yang ketiga, al-hiqdu wal adawatu wal baghdha. Akibat hasad ini munculnya dengki. Dari dengki musuhan. Dari musuhan dendam kesumat. Ini enggak lepas nih orang hasad di tiga perkara ini. Awalnya dengki, kemudian musuhan, akhirnya dendam. Cemana caranya membalas dendam, begitu maksudnya ya. Ini juga termasuk tiga perkara kenapa hasad itu dilarang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang
obat orang hasad tadi saya sudah jelaskan, doa. Masya Allah, tabarakallah, atau Masya Allah, la quwata illa billah. Kemudian juga banyak-banyaklah bertakwa kepada Allah. Kemudian bersabarlah. Jangan pernah memandang orang dalam urusan dunia terlalu tinggi. Kecuali dalam urusan agama, nggak apa-apa. Tetapi bukan dalam rangka hasad, dalam rangka ghibtah. Begini maksudnya, umpamanya ibu memandang kawannya dia rajin sholat 5 waktunya, ya. Jangan kemudian ibu katakan, ah masih mending lah saya pun sholat, yang sebelah itu tak sholat katanya. Jadi kawannya sholat 5 waktu, dia mengatakan masih mending saya sholat walaupun 1 hari 1 kali. Yang si fulana ini tak pernah sholat sama sekali. Nggak bisa, ya. Dalam urusan agama harus tanafus. Tanafus itu artinya berlomba-lomba, lebih baik lagi di hadapan Allah. Tapi dalam urusan dunia, tanafus itu walaupun tidak ada hasad tetap tercela. Ya, artinya berlomba-lomba mengumpulkan harta walaupun tidak ada hasad, ya kan? Tapi berlomba-lomba saja, saya sana kaya, saya pun bisa kaya kok. Itu kan nggak ada hasad kan? Hanya ingin berlomba-lomba saja. Tetap tidak bisa, tidak elok lah, karena harta itu yang menjadikan orang biasanya melampaui batas. Tikorun. Ya. Apalagi tanafusnya kemudian ditambah-tambah dengan hasad, maka itu bahaya. Makanya kenapa Rasul buat kaidah itu, ungduru ila man huwa asfala minkum wala yangduru ila man huwa fawqakum. Kata Rasul, jangan lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan melihat orang di atas kalian. Itu kaidah kan, kaidah dari Nabi. Ibu saja bu, kalau negak ke atas kan pegal juga leher itu lama-lama. Nah, tapi kalau nunduk ke bawah kan tidak terlalu pegal gitu ya. Artinya kalau kita ini nengok ke atas capek lama-lama kan. Dari situlah akhirnya tulul amal. Kapan aku seperti dia? Kapan? Tapi dia tak punya sayap mau terbang, akhirnya panjang kali angan-angannya. Panjang angan-angan jadi penyakit jadinya. Jadi ini juga kenapa kemudian kita harus sabar, tidak boleh memandang orang. Sudahlah urus diri sendiri saja, ngapain pula pandang-pandang orang. Kemudian juga obatnya adalah tawakal kepada Allah. Karena Allah yang mengatakan waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Bertakwalah, bertawakallah kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keinginan kita. Kemudian juga disebutkan di sini faragul qalbi minal ishtighal bihi wal fiqru fihi. Jangan hati ini disibukkan dengan memikirkan orang, tetapi pikirkanlah diri sendiri. Kemudian juga al-iqbalu 'ala Allah wal ikhlasu lahu. Ikhlaskan bahwa semua putusan Allah. Terkadang apa yang kita anggap jelek belum tentu jelek di hadapan Allah. Atau yang kita anggap baik belum tentu itu baik pula di hadapan Allah. Karena ada orang yang mengatakan kalau dia kaya akhirnya merasa Allah sayang dengan saya. Kenapa? Saya kaya terus. Ya, saya ini buka usaha bentang-bentang tikar, yang satu pula gulung-gulung tikar. Yang pemain seperti itu ya. Itu istidros, tidak bisa. Rizki masing-masing itu sudah Allah berikan. Si kaya ada rizkinya sendiri, si miskin pula ada rizkinya sendiri. Terkadang tidak mesti sama. Rizkinya itu tidak mesti sama. Mungkin si kaya memang diberikan rizki dari kekayaan, tapi si miskin diberikan rizki dari kesehatan, gitu maksudnya. Si kaya ini mampu beli semua makanan, tapi tidak ada yang dimakan. Balik lagi rebus telur, rebus bawang, rebus-rebusan semua yang dimakan. Gak enak dia makan. Si miskin semua dimakan. Undang aja ke undangan habis sama dia. Kaya dia, kaya kesehatan. Yang satu kaya harta tak pula punya kesehatan kan. Kadang Allah bagi-bagi rezeki itu dengan adil sebenarnya kalau dipikirkan itu. Tidak ada Allah zalimi. Karena Allah tahu kebutuhan kita dan Allah tahu maslahat kita. Di mana ada orang-orang itu kalau dimiskinkan makin kufur, makanya Allah tetap kayakan. Di mana ada orang-orang yang tetap Allah miskinkan, kalau dia kaya dia melampaui batas. Sengaja Allah miskinkan terus supaya dia bisa tawadu terus, beribadah terus. Nanti kalau dikayakan sibuk akhirnya lupa ngaji, gitu maksudnya. Bersyukur gitu maksudnya. Nah, di sini juga pentingnya seorang itu mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu seterusnya. Kemudian juga poin yang kedua dalam hadis ini yang paling penting adalah al-ukhuwah Islamiyah.
ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini adalah wazimnya, Bu. Kalau orang ingin berusaha untuk bersaudara dengan muslim yang lainnya, karena ikatan Islam itu jauh lebih kuat dibandingkan ikatan nasab, Ibu ya. Ingat, ikatan iman itu jauh lebih kuat dibandingkan ikatan nasab. Lihat Muhajirin dan Ansar, itu kuatnya karena ikatan iman. Tapi ikatan nasab bisa pecah. Padahal satu darah tuh. Ya, satu darah, satu turunan, satu ibu, satu bapak, tapi bermusuhan. Tapi betapa banyak orang itu, pamannya ibu nih satu pengajian, ibu lebih sayang dengan kawan di samping pengajiannya dibandingkan saudaranya di rumah kan? Ya. Kenapa? Karena terkadang ikatan iman itu lebih kuat dibandingkan ikatan nasab. Ya. Tapi kan tetap ada lawazimnya. Ada hal-hal yang harus ibu penuhi dalam dunia persaudaraan Islam itu. Yang pertama, an yakunal muslim nasiran ma'inan li akhihil muslim. Jadilah sesama muslim itu penolong dan jangan sampai menghinakannya. Sebagaimana Rasul mengatakan, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan tolonglah saudaramu yang terkena zalim. Maksudnya menolong saudaranya yang berbuat zalim, cegah kezalimannya. Umpamanya ada saudara kita mau buat jahat, nasihati. Janganlah, jangan. Sabar gitu ya. Ibu nasihati. Saya udah enggak tahan nih katanya. Ini waktunya itu, mumpung ada depan saya orangnya. Kata ibu didorong-dorong, jangan. Nah, kadang-kadang nampak ini ada kezaliman kan? Nah, itu namanya tolong saudaranya. Atau mungkin ibu diundang ke rumah kawan makan-makan. Mulailah jadi majelis ghibah, dari majelis makan itu jadi majelis ghibah tuh. Nah, ibu tahu ini zalim, lagi zalim sama orang. Nah, ibu nasihati, janganlah, bertakwalah, jangan ghibah lah kan gitu ya. Nah, jadi itu namanya menolong orang zalim. Kalau menolong orang yang dizalimi, ya tadi mungkin dia zalimi, hartanya diambil, akhirnya dia nggak bisa makan, ya kasih pekerjaan, kasih sedekah. Nah, itu namanya menolong orang yang dizalimi. Kemudian yang kedua, alla yadlim al muslimu akhan bi ayyi nau'in min anwa'iz zulmi wa in qalla. Berusaha untuk tidak menzalimi muslim yang lainnya walaupun dengan kezaliman yang sangat-sangat kecil. Seminimal mungkin tidak melakukan kezaliman walaupun perkaranya kecil. Walaupun ibu hanya, maaf pamannya, ibu naik mobil nih, naik mobil kan, kadang-kadang kan mungkinlah ibu ini entah ada kotoran di pipi, main ambil tisu dilap gitu kan, mentang-mentang di mobil kalau kaca lempar aja tuh keluar ya. Atau ibu beli cilok gitu kan, makan di mobil, udah habis ciloknya dibuang pula lah di kaca mobil itu, apanya itu, jari-jarinya tuh, ya kan. Akhirnya kan orang yang lewat situ entah kena orang kan, atau kasihanlah itu yang tukang sapu-sapu jalan tuh. Harusnya dia nyapu sedikit, gara-gara sampah ibu dibuang jadi banyak kan, ibu zalim lah. Memang perkara remeh itu kan, biarin nanti kan ke bawah angin katanya kan, enak kali ngomong gitu ya. Jadi walaupun masalah kecil, janganlah kemudian mendolimi saudaranya. Kasihan tukang sapu jalan itu, ini perkara kecil. Atau mamanya ibu depan rumah nih, nampak ada lubang di depan rumah kan, ibu sendiri tersakiti dengan lubangnya, apalagi orang yang lewat situ. Malah sengaja pula ibu, bukan polisi tidur, dibuatnya yang tengkurap tuh, Bu ya. Kalau tidur kan landai itu, yang tengkurap ini agak tinggi pula itu. Saya pernah lewat di Bengkong mana tuh, waktu masih mobil saya sedan itu kan pendek tuh. Sekali saya pelan-pelan, rupanya mobil di tengah-tengah polisi tidur nih, polisinya pula lebih tinggi daripada mobilnya, langsung terduduk, nggak bisa ya. Tapi kalau kita turun, mau dia, kalau kita naik, anjlok lagi mobilnya. Aduh kacau ini ya. Itu pernah mengalami ya. Jadi itu termasuk dosa sosial sebenarnya itu. Nggak boleh kayak gitu ya. Ya kalau memang ada maslahatnya, iyalah. Pamannya banyak anak sekolah di situ, lalu lalang gitu kan. Tapi itu pun jangan terlalu tinggi-tinggi pula kan. Jadi jangan sampai kemudian seseorang mendatangkan kezaliman kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, min lawazimil ukhuwah Islamiyah adalah
an yarhama ba'duhum ba'dha, berusaha menyayangi yang satu dengan yang lainnya. Karena permisalan seorang muslim dalam hal kasih sayang itu, kata Rasul, mathalul jasadil wahid, seperti jasad yang satu, idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sairul jasadi bis sahari wal humma, apabila sakit salah satu anggota badan maka akan sakit semua badannya dengan tidak bisa tidur dan demam. Dan Rasul mengatakan al muslim lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha, seorang muslim dengan muslim yang lain seperti bangunan, mengokohkan satu dengan yang lain. Kemudian yang nomor 4, an-nushu, memberikan nasihat. Fadzakir in nafa'atiz dzikra, berilah nasihat, peringatan. Ya, jikalau peringatan itu bisa bermanfaat. Ya. Kemudian juga yang kelima, raddus salam, mengucapkan salam. Karena mengucapkan salam ini satu di antara 6 hak yang Nabi SAW katakan, ahaqqul muslim ala muslim sittun, seorang muslim dengan muslim yang lain itu harus memiliki 6 hak. Salah satunya adalah raddus salam, menjawab salam. Karena menjawab salam hukumnya wajib, kalau menyampaikan hukumnya sunnah saja. Tapi kalau ibu dengar saudaranya mengucapkan salam, ibu tidak mau jawab, berarti ibu ini ada masalah. Karena begini Bu, salam itu bagian daripada yang menimbulkan rasa sayang. Berarti kalau tidak mau jawab salam, seolah-olah ibu punya kedengkian dengan orang yang mengucapkan salam. Di zaman Utsman bin Affan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman ini pernah duduk di masjid, datang Sa'ad bin Abi Waqqas, mengucapkan salam gak dijawab sama Utsman. Marah Sa'ad ini, dikiranya Utsman benci dengan dia kan. Assalamualaikum ya Utsman, gak dijawab. Assalamualaikum ya Utsman, gak dijawab. 3 kali. Marah Sa'ad ini, melapor sama Umar, karena ketika itu pemimpinnya Umar. Ya Amirul Mukminin, aku lo ketemu dengan Utsman, salam 3 kali tak dijawab kan. Ada apa dia dengan saya kan? Begitulah sahabat, kalau ada kawannya tidak jawab salam, jangan-jangan dia tidak suka dengan dia. Apa salah dia gitu maksudnya. Dia akan cari-cari masalahnya, kenapa dia tidak suka dengan saya. Akhirnya dipanggillah Utsman sama Umar itu. Ada apa? Saudara mengucapkan salam kau tak jawab. Kata Utsman, aku tidak dengar gitu. Kemudian kata Sa'ad, aku mengucapkan salam. Kata Utsman, aku enggak dengar. Loh, aku loh keras-keras mengucap salam. Memang aku enggak dengar. Loh, apa kan itu dipaksa-paksa. Ya. Akhirnya kemudian kata Umar, sini Utsman. Ya. Kata Umar, kenapa kau tak mau jawab salam? Kata Utsman, saya enggak dengar. Lihat, saat sudah bersumpah dia menjawab salam. Artinya kalau sudah sumpah kan harus diterima. Kata Utsman, minta uzur. Oh boleh jadi, saya waktu tadi melamun di masjid itu. Kenapa kau melamun? Dulu waktu aku duduk bersama Rasul, Rasul itu ngomong, da'watun Nabi, ada doa yang diucapkan Nabi, kalau diselipkan pada doa kalian mustajab. Tiba-tiba datang orang Badui, datang ngajak ngobrol dengan Nabi. Akhirnya Nabi lupa nyampaikan doanya. Ketika orang Badui pergi, Nabi pula pergi, gitu ceritanya. Itu doanya apa? Tidak sempat aku tanyakan, makanya aku terpikir terus dengan hadis itu. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, aku tahu. Kenapa kamu tahu? Karena ketika itu aku juga di situ. Dan ketika Rasul disibukkan dengan orang Badui itu sehingga lupa menyampaikan doa, aku ikuti di belakangnya sampai masuk rumah. Aku takut dengan Nabi, memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sampai memanggil aja takut Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya dengan cara apa? Dengan cara menghentakkan kakinya di kayu. Kan ada suara kan, duk duk gitu ya. Nabi perasan di dalam rumah, keluar, ada apa kau Sa'ad? Mau manggil Nabi segan gitu ya. Kalau ibunda teriak-teriak, ya kan, kalau manggil orang itu, padahal ada belnya, teriak-teriak, ditengok-tengok pula rumahnya. Akhirnya Rasul keluar, ada apa wahai Sa'ad? Kata Sa'ad, ya Rasul, tadi kau mengatakan doa seorang Nabi kalau diselipkan dalam doa kita mustajab. Maksudnya doa apa? Ya, maka Rasul mengatakan da'watu dhinnun, doanya Nabi Yunus, di mana seseorang berdoa dengan doa Nabi Yunus maka mustajab doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lihat ya. Utsman dia sudah minta uzur dengan menceritakan riwayat Rasul, dan dia waktu itu tidak tahu doanya. Setelah minta uzur, kalau saudaranya sudah ngasih uzur,
Jangan kemudian ada kedengkian lagi. Makanya saat disambut, aku tahu, dikasih tahu. Kalau saat ini tidak ngasih uzur, tentu tidak akan dikasih tahu kan? Ngapain saja? Dia aja salam aja tak jawab, aku pula mau ngasih tahu hadis itu, enak saja kan begitu ya? Tapi tidak. Ketika saudaranya sudah ngasih uzur dan masuk di akal uzurnya, baik lagi, bahkan dikasih faedah lagi. Nah, itulah para sahabat gitu maksudnya. Jadi inilah yang luar biasa yang dilakukan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak lagi. Intinya hadis ini bercerita tentang 5 perkara yang tidak boleh dilakukan seorang muslim, dan hadis ini penekanan tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah. Baik, sampai di sini kita buat tanya jawab, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pembahasan awal Ustaz katakan kita tidak boleh memblokir WA yang kita tidak suka dengan seorang. Iya. Saya akan tanyakan, kalau kita dibolehkan memblokir WA seseorang? Memblokir handphone? Ya, kapan yang dibolehkan? Ya, alhamdulillah. Ya, yang saya katakan contoh tadi blokir itu maksudnya hanya jangan gara-gara masalah sedikit sebenarnya bisa dibicarakan, akhirnya kita tadabur itu saling membelakangi dengan cara tidak mau ketemu. Kecuali kalau seandainya seseorang itu dibolehkan menghajar. Menghajar itu maksudnya tidak ngomong, blokir dan yang lainnya, ya kan? Dibolehkan dalam Islam itu, tapi jangan lebih dari 3 hari kan? Ya kalau sudah 3 hari dibuka lah blokirnya. Takut-takut nanti dia mau ngirim duit, ibu tak tahu pula kan itu. Atau ngucapin salam, ibu tak tahu kan? Kan 3. Bahkan ada hadis yang mengatakan man hajara akhahu sanatan, barang siapa yang menghajar saudaranya 1 tahun, itu kakotli, sama dengan membunuhnya. Kalau kita ini tidak menegur orang selama 1 tahun, akhirnya orang ini kepikiran ya dengan perbuatan kita, akhirnya dia sakit kan, itu sama saja sebenarnya kita sedang menyakiti dia, membunuh dia pelan-pelan. Makanya Rasul mengatakan siapa yang menghajar 1 tahun saudaranya sama dengan membunuhnya tuh. Ya. Nah, boleh. Iya, walaupun kesalahan dari dia, tapi kan maksudnya sebaik-baik kita itu kan memaafkan. Sebaik-baik kita itu maafkan. Menghajar itu boleh kalau seandainya sekali lagi ada maslahatnya. Umpamanya ada ahli bid'ah, ya kan? Saya tidak mau dekat-dekat dia. Ya. Tokoh-tokoh sesat, tidak mungkin saya dekat-dekat dia. Selamanya saya tidak mau sampai dia berubah. Itu pun kalau ada maslahatnya. Kalau nggak ada maslahatnya, ngapain dihajar? Maslahatnya apa? Kalau makin dijauhi, dia pun makin jauh, kita pula hati makin nggak jelas. Ya nggak usah hajar-hajar, biasa aja lah kan muamalah dengan dia. Tapi tidak perlu ikut bid'ahnya, ya mas urusan dunianya sajalah. Itu maksudnya hajar sesama kepada yang pelaku kesesatan atau mungkin preman pasar, tukang mabuk, kriminal gitu. Itu saja dikaitkan dengan maslahat. Kalau ada maslahatnya dihajar sama kita, tapi kalau nggak ada maslahat ngapain dihajar? Apalagi yang di luar itu gitu maksudnya kan. Lihat ada maslahatnya enggak. Ibu ini pamannya ingin ngasih pelajaran saja sama saudaranya. Saya blokir lah. Kasih pelajaran. Ya, umpamanya. Tapi tak sadar-sadar saudaranya, tak minta maaf pun, tak apa. Jadi apa maksudnya ibu? Ya sudahlah, dibuka lagi blokirannya, tapi nggak perlu dipedulikan kan itu. Ya, gitu maksudnya. Karena bagaimanapun ketika syariat Islam itu mensyariatkan adanya hijrah itu karena sebuah maslahat. Kalau nggak ada maslahat nggak perlulah ada hijrah-hijrahan kan. Iya boleh kalau ada maslahatnya, tapi kan ada ukuran waktu tadi 3 hari. Atau memang 3 hari itu mau nambah ya nggak apa-apa gitu ya, nambah karena melihat ada maslahat yang lebih baik bapaknya.
Namanya masalah rajihah, umpamanya kan jelas masalahnya, saya tambah lagi 3 hari. Tapi kalau di ibu udah tambah 3 hari, tambah lagi 3 hari, tambah lagi 3 hari, tak berubah-berubah, ngapain? Gak usah dihajar lagi. Kalau umpamanya nggak ada masalahnya, biarkan saja gitu maksudnya. Yang kedua sekalian, Iya. ini kejadiannya baru ya kan? Jika seseorang membawa berita kepada kita Ustaz, dan menyampaikan kepada kita bahwa dia mengatakan begini Ustaz, kamu itu jangan terlalu sok, jangan terlalu senang. Apa kamu tidak tahu di sekeliling kamu itu sesungguhnya banyak orang yang membenci, banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang sulit anak-anak jabatan demikian ya Ustaz. Kamu aja yang tutup mata dengan keadaan seperti ini. Terus saya sampaikan, apa anak itu tidak pernah melihat orang julid, orang gak suka, karena tidak pernah menginfokan siapa di sekeliling kita. Karena niat kita itu untuk ilmu, belajar dan menyampaikan apa yang kita tahu. Terus kan, alhamdulillah kalau tahu doa kita sampaikan yang dua dari. Dan doa itu kita tidak membaca Ustaz. Cuma kita ucapkan kepada orang yang disampaikan. Sesungguhnya aku tidak pernah merasa dijulitin, dihasatin di hati kita, karena tidak merasa pernah menyakiti orang, itu rasa kita tadi. Karena kita tahu ada orang yang bersaing sama kita. Semua rasa kita itu ya aman aja, kita merasakan orang semua baik di diri kita. Cuma ada orang yang menyampaikan, apa sikap kita itu ngomong. Orang hasad itu zahirnya baik, Bu. Nggak ada orang hasad zahirnya jelek, nggak ada. Iblis itu hasad sama Adam, tapi dia baik sama Adam. Sini loh Adam. Dia bersumpah pula, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Datang iblis kepada Adam, pura-pura jadi penasihat, baik tidak? Baik. Bersumpah lagi, wallahi gitu. Ingat waktu itu Adam belum pernah mendengar sumpah untuk sebuah kedustaan di alam para malaikat. Ya ketika iblis bersumpah, dia memandang sumpahnya, bukan melihat perkataan iblisnya lah. Akhirnya percaya saja lah. Makanya kalau ada orang hasad datang ngasih nasihat, jangan diterima nasihatnya. Ya didengar aja, nggak usah diterima. Karena orang hasad itu bukan nasihati, mau mencelakakan ibu. Sama dengan iblis nasihati Adam, mencelakakan Adam kan. Jadi kalau ada orang hasad ngasih nasihat, tidak perlu dituruti, dengar saja, tidak perlu dituruti, atau pergi saja. Karena dia bukan sedang menasihati, sedang merusak kita. Tapi orang yang hasad kepada kita ini bukan karena ibu tidak hasad sama orang, bukan karena kita tidak pernah hasad kemudian tidak ada orang hasad, nggak gitu ya. Hasad itu kadang-kadang nggak ada sebab. Kadang-kadang orang nggak kenal kita hasad sama dia, kenal pun tidak, dia baru pindah sama sini ke perumahan sini, baru pindah ya. Tahu-tahu kemudian dia bangun rumah, kaca cantik-cantik, kenal pun tidak, kita langsung sewot sama dia. Apalagi ibu ini sedang memperjuangkan agama, orang hasad lebih banyak lagi dibandingkan orang baik ya, karena setannya lebih banyak. Setan tidak suka orang yang memperjuangkan agama dibandingkan yang mengejar dunia ya. Maka perkataan itu ada benarnya, ada salahnya kan gitu ya. Kalau dia ngomong begitu ya tidak apa-apa gitu. Ibu sebenarnya tenang-tenang, nggak perlu bela diri sebenarnya kan. Karena percuma membela diri kepada orang yang membawa berita-berita hoax itu, udah percuma ya. Sebaiknya ya ibu ya mudah-mudahan yang tidak suka dengan saya mudah-mudahan dapat hidayah, gitu aja kan. Sebenarnya tidak usah terlalu serius ketika datang berita seperti itu, karena walaupun dia tidak memberikan berita, tetap ada orang itu yang tidak suka dengan kita. Mustahil ibu mencari kereduan satu komplek ini, nggak akan mungkin terjadi. Yang berbuat baik itu pasti ada orang hasad, apalagi buat jahat ya. Jadi berjalan dengan takdir Allah. Kalau memang ada orang hasad, ya memang sudah takdirnya. Nah, jadilah itu ladang pahala, selesai. Cuman tadi pembentengnya ya tadi banyak-banyak berdoa, masya Allah la quwata illa billah, masya Allah tabarak. Itu saja kita lakukan. Dan tidak perlu kita cari-cari siapa yang hasad. Ya, ibu beli alat deteksi, kalau nampak dia bunyi tik-tik-tik, kamu hasad ya? Ya, ngapain juga kan itu. Jadi orang hasad tidak perlu dicari-cari. Wallahu a'lam. Baik.
Iya. Kalau bertanya tentang jual beli, kita misal dalam satu kompleks ini ada mungkin kayak rumahan di sebuah rumahan ada 3 orang yang berjualan sama harga sama besar. Jadi 3 orang ini tadinya menjual dengan harga yang sama. Terus kalau satu orang ini mendapat kalau orang jual beli keluarkan yang satu dengan harganya langsung. Jadi dapat harga yang lebih murah daripada 2 orang ini. Jadi 3 orang ini paling murah ini kesimpulan dengan jualan yang sama barangnya. Jadi otomatis semua pelanggan itu akhirnya yang harganya lebih murah lagi. Terus salah satu dari orang yang jualannya dengan harga yang masih standar ngomong ke yang jual murah ini jangan kamu menjatuhkan harga pasar. Jadi dagang yang dibuatkan atau yang standarnya langsung menjatuhkan harga pasar itu kan? Kembali ke niat, Bu. Kembali ke niat. Kalau jualannya memang ada niat menjatuhkan pasar, ya masuk pada hadis ini. Yang jualnya loh ya. Ya. Tapi kalau tidak ada niat, itu memang salah satu trik bisnis. Ya, biar cepat laris nggak apa-apa lah, untung sedikit tapi ada hasilnya tiap hari. Nggak ada niat menjatuhkan, nggak ada masalah. Apa masalahnya? Kecuali memang ibu seperti gaya-gaya para pembisnis sengaja ada yang rugi duluan. Saya itu punya cerita, ada kawan cerita itu. Jadi dia buka minimarket, sebenarnya rugi itu. Jadi setiap bulan itu kerugiannya itu bukan puluhan juta, ratusan juta. Bahkan dia sudah perkirakan sekian M itu dalam sekian tahun dia rugi. Tapi kerugiannya itu untuk menjatuhkan minimarket sekitar situ sebenarnya. Karena ketika kemudian para pelanggannya ke situ semua, akhirnya tidak ada lagi yang jual ke tempat orang lain gitu kan. Akhirnya dia pun lama-lama kolab kan, nggak buka lagi. Nah, ketika mamanya yang lain kolab, baru dia naikkan. Supaya untung rugi yang sudah hilang itu diambil lagi. Karena ada yang sistem bisnis seperti itu. Ini tidak boleh itu ada niat menjatuhkan. Ya, tapi kalau mamanya ibu nih hanya trik jualan saja, sebenarnya sih kalau saya jual untungnya 2.000 3.000 itu sebenarnya lumayan. Kalau tingkat keuntungan satu hari yang beli 100 orang 200 orang itu sebenarnya adalah masuk gitu ya. Baik dari modalnya atau keuntungannya, ya tidak apa-apa. Ya, karena sebenarnya tidak menjatuhkan, cuma ibu dapat untung sedikit aja kan itu. Kan itu. Yang satunya pula rakus karena untungnya ingin banyak. Ya. Tapi kalau ibu pemain baru ya di situ ya harusnya kerjasama lah sesama pedagang-pedagang herbal atau sama pedagang-pedagang yang lainnya ya kan. Itu lebih baik lagi sebenarnya. Ya. Wallahu a'lam. Taib, sudah 10:30 Bu ya. Ada lagi? Boleh. Keuntungan maksimal dalam jual beli berapa gitu ya? Wallahu alam. Sebenarnya ulama tidak mentarget harus sekian tidak. Karena masalahnya kalau untung tinggi kan harga juga tinggi, yang beli juga mikir. Kan itu ya. Umpamanya ibu sama-sama jual handphone yang mereknya sama. Yang lain jual 1 juta, ibu 10 juta. Biar untungnya 9 juta. Kira-kira ada yang beli nggak gitu maksudnya? Ya mungkin kemungkinan 2 gitu ya. Yang beli itu gila gitu ya, atau mabok dia kan nggak tahu juga. Karena kalau terlalu tinggi kan logika pun nggak akan masuk kan. Makanya sebenarnya tidak ada batasan mengambil keuntungan seberapa, tidak ada batasan. Walaupun ada sih sebagian ulama yang membatasi, tapi semua tidak berdasarkan dalil. Itu kembali kepada, karena ketika di zaman Rasul kan pernah terjadi pacaklik, akhirnya harga naik semua. Jadi sahabat ini ngeluh,
sama Nabi SAW, minta sama Nabi itu mematok harga di pasar. Karena ini kalau tidak direm harga ini makin tinggi, namanya moneter, barang langka, paceklik gitu ya. Tapi Rasul ketika diminta untuk menerapkan harga dia tak mau. Dia mengatakan al-musairullah, yang menentukan harga itu Allah. Ya. Rasul tidak mau. Kenapa? Karena aku takut kalau berjumpa dengan Allah ada satu orang pasar saya dolimi. Gara-gara saya patok harga, saya mendolimi orang. Biarlah pasar itu berjalan dengan pasarnya. Kan orang pasar paham harga-harga itu kan. Mereka lebih paham. Kecuali kalau dia curang dengan cara apa? Nimbun. Nah, itu memang kan ikhtikar, ada hukumnya, tidak boleh menimbun. Tahu nih mau ada kelangkaan ini, tahun depan dia sudah timbun-timbun pula sekarang. Nah, itu tak boleh. Nah, itu lain ceritanya. Karena memadaratkan kaum muslimin masalahnya, menimbun akhirnya kelangkaan barang. Zaman dulu masih pakai minyak itu kan, untuk kompor itu belum ada gas tuh kan. Kadang-kadang langka, ini yang jual minyak sengaja nimbun nih. Ketika langka dinaikkan, atau mungkin gas itu. Nah, gas yang 5 kilo kan. Dia timbun banyak-banyak, nah, ketika kelangkaan dia jual. Nah, itu nyusahin orang namanya. Ya, jadi kalau ada niatnya seperti itu tak boleh. Wallahu a'lam. Ya, saya cukup ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.